Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya pahala mencari ilmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, menghadiri majelis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan mengiring 1000 jenazah. Imam Al-Ghazali. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, kelak tinta orang yang berilmu akan ditimbang dengan darah orang yang mati syahid. Ternyata tinta orang yang berilmu mengungguli darah para syuhada. Imam Al-Ghazali. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa orang yang berjalan menuntut ilmu, kelak Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, nomor atau halaman yang ke-2699. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang kedatangan maut saat menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah. Dan tiadalah batas antara dia dengan Nabi, melainkan hanya derajat kenabian. Hadis riwayat Tabarani. Riwayat lain menjelaskan bahwa keutamaan mencari ilmu yang pahalanya lebih baik dari pahala sholat 1000 rakaat, lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit dan menggiring 1000 jenazah, dan bahkan lebih baik dari 1000 kali berangkat haji. Kenapa demikian? Karena tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan kita tidak dapat mengenal Khalik. Kita tidak dapat mengenal Sang Khalik dengan baik, sehingga sholat kita, silaturahim kita, dan haji kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu ilmunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mencari ilmu agama, yaitu mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, adalah wajib hukumnya bagi setiap orang yang beriman atau yang mengaku beriman. Sejak dari buayan sampai atau hingga nanti bila saatnya kita menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala bentuk dari amalan dan ibadah harus pula disertai dengan ilmu. Berikut ini ada 30 fadilah atau keutamaan orang yang mau thalabul ilmi, yang menuntut ilmu, yang disarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga 30 fadilah ini bisa menjadi motivasi bagi kita agar tidak pernah bosan untuk terus mengkaji dan mencari ilmu secara istiqomah. Barakallahu lana walakum. Baik, yang nomor 1 adalah senantiasa mendapat naungan dari para malaikat. Kemudian yang kedua, dimintakan ampunan oleh para malaikat, manusia dan ikan-ikan di lautan. Yang ketiga, dimudahkan jalan menuju surga. Yang keempat, mencari ilmu agama lebih utama derajatnya di sisi Allah daripada sholat, puasa, haji, dan jihad. Kemudian yang kelima, mencari ilmu sesaat lebih utama pahalanya daripada sholat semalam suntuk. Sholat semalam full, penuh. Dan mencari ilmu
sehari pahalanya seperti puasa dalam 1 bulan. Kemudian yang nomor 6, orang yang mati ketika sedang mencari ilmu mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Yang nomor 7, bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Yang nomor 8, Allah yang akan menanggung rizki bagi orang yang mencari ilmu. Yang nomor 9, mencari ilmu termasuk dalam urusan fisabilillah. Yang nomor 10, pahala mencari ilmu itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang nomor 11, mengaji 1 ayat Al-Quran pahalanya seperti sholat sunnah 100 kali. Yang nomor 12, diberi rezeki yang halal. Yang nomor 13, diselamatkan dari siksa kubur. Yang nomor 14, di akhirat kelak akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan. Nomor 15, bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Yang nomor 16, di hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama dengan Nabi. Yang nomor 17, dibangunkan rumah di dalam surga. Yang nomor 18, pahala mencari ilmu seperti pahalanya menjenguk 1000 orang sakit. Nomor 19, pahala mencari ilmu seperti pahalanya mengantarkan 1000 jenazah. Sementara orang yang sholat dan mengantarkan jenazah diberi pahala sebesar 2 gunung Uhud. Yang nomor 20, mendapat pahala seperti 7 orang siddiq, jujur, 7 orang yang jujur. Sedangkan derajat orang yang siddiq, orang yang jujur, seperti derajatnya para nabi dan para syuhada. Yang nomor 21, ditulis pahalanya seperti hitungan pasir di dunia. Dan dosanya diampuni meskipun sebanyak pasir di dunia. Yang nomor 22, jika sedang mengaji ada anggota tubuhnya yang terkena debu, maka diharamkan tubuhnya untuk masuk neraka. Yang nomor 23, mencari ilmu agama membuat berhasil urusan dunia dan akhirat. Yang nomor 24, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Yang nomor 25, mencari ilmu akan menambah kuatnya keimanan. Yang nomor 26, barang siapa yang belajar ilmu agama dan duduk di depan orang yang mengajar, maka akan mendapatkan 70 pintu rahmat. Yang nomor 27, ketika selesai mengaji, dosanya dihapus bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Yang nomor 27, nomor 28 ya, ralat nomor 28. Setiap satu huruf Al-Quran yang dipelajari, pahalanya sama seperti 60 orang yang mati syahid. Sedangkan orang yang mati syahid bisa memberi syafaat bagi 70 orang ahli familinya yang ahli neraka. Allah marzuqni syahadatan fi sabilika. Ini doa untuk atau supaya kita diberi mati syahid. Yang nomor 29, setiap satu hadis yang dipelajari pahalanya seperti ibadah terus-menerus selama 70 tahun. Yang nomor 30, setiap biaya yang dikeluarkan dalam mencari ilmu, pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya dunia. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Semoga Allah memberikan kita kemampuan agar bisa terus menetapi amalan thalabul ilmi. Nah, setelah kita membaca 30 keutamaan atau fadilah mencari ilmu, tentu ilmu ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi ini ilmu wajib kita amalkan.
kita praktekkan. Dan satu lagi, setelah kita praktekkan, sambil berjalan kita praktekkan ilmu tersebut, kita juga wajib menyebarkan, mendakwahkannya. Ya, wajib kita ini memberikan atau mendakwahkan, memberitahu orang lain tentang ilmu yang kita dapat. Sehingga kesolihan tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi kesolihan juga untuk kesempurnaan orang lain. Nah, dakwah memang wajib bagi kita semua. Dengan adanya ilmu, insya Allah ibadah kita ini semakin lebih baik, semakin sempurna. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dari menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim yang laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan 30 faedah atau fadilah dari mencari ilmu itu kita bisa menjadi inspirasi kita, menjadi semangat kita untuk selalu menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, usia kita berapapun, kita bisa belajar dan belajar sampai ajal menjemput kita. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.